Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningma Sari, nomor stambuk 22030006. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia, sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggi di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia, berupa kedatangan pedagang dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Refri Wantara TB, nomor stambuk 22030025. Saya akan menjelaskan materi perekonomian kerajaan-kerajaan kuno. Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Loor mempunyai sifat kapistisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa mencapai zaman kemasan, raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaan dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka. Contohnya kerajaan tradisional yang ikut campur dalam perekonomian Indonesia: 1. Trumanegara, 2. Mataram, 3. Sriwijaya, 4. Majapahit. Baik, itulah materi yang saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sejarah perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan. Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Yang kedua, masa Orde Lama. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh berbedanya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang ketiga, masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir, masa Orde Reformasi. Orde Reformasi dimulai saat kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, namun belum menjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan, dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverlus Baru dengan nomor stambuk 22030043. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, ekonomi masa kepresidenan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Indonesia menikmati pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada Orde Baru sejak tahun 1970 sampai 1966. Kejatuhan Presiden Soeharto akibat konflik horizontal ekonomi dan politik yang kompleks mengantarkan Soeharto menjadi presiden. Kepemimpinannya membawa pada tingkat disiplin sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang cepat di saat inflasi ditekan serendah mungkin. Menstabilitas mata uang, penjadwalan kembali uang luar negeri, dan menarik bantuan luar negeri dan investasi. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Iskia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kebijakan devaluasi rupiah diambil pada tanggal 25 Agustus 1959 oleh pemerintah Indonesia setelah melewati berbagai kajian dan diskusi secara intensif dengan Bank Sentral dan kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah inflasi yang perkembangannya tidak terkendali. Kebijakannya akan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Ini berdampak pada uang berdenominasi 500 menjadi 50 perak
nilai uang berdenominasi 1000 menjadi 100 perak. Pembukuan rekening tabungan bernilai 25.000 ke atas. Namun, kebijakan ini sendiri malah tidak berdampak signifikan untuk menahan perkembangan inflasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Agustinus Tumunggi, Stambuk 220300079. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem ekonomi. Gerakan Benteng merupakan program pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong transisi ekonomi Indonesia dari berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Program ini mengakomodasi kegiatan seperti A. Menumbuhkan dan mengembangkan minat kewirausahaan di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Bagian B. Memberikan edukasi dan kesempatan kepada wirausahawan nasional untuk mendapatkan akses keuangan yang terjangkau. Dan yang berikut, sistem perekonomian saat ini. Sebagian orang berpendapat bahwa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreativitas. Tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja.